Tuhan yang Maha Pemurah, Pengasih, Pencipta, sudah menciptakan alam raya ini dengan seluruh makhluk-makhluknya. Itu tidak kurang, Pak. Itu bahkan banyak Allah itu melimpah-limpah. Tetapi di tangan satu orang serakah, dunia dan segala isinya itu tidak cukup, Pak. Nah sekarang ini kita harus saya pernah mendengarkan ceramahnya Profesor Mahfud MD. Ini Madura. Jadi waktu dia masih di pondok pesantren dan di madrasah, suatu hari gurunya itu mengajak Mahfud kecil untuk makan siang. Dia anak pintar ya, dari dulu pintar. Dia makan. Begitu kenyang, gurunya minta Mahfud MD untuk makan lagi. Udah kenyang, tambah lagi. Nambah. Setelah nambah, diminta lagi, tambah lagi. Apa hikmahnya, Bapak Ibu sekalian? Kata Pak Mahfud MD dalam ceramah saya, sekuat-kuatnya kita makan, segitu-gitunya aja kemampuan kita. Artinya gurunya mau menanam karakter baik, jangan serakah jadi orang. Dan itu tertanam sampai hari ini, Pak. Jadi beliau meskipun sudah profesor, doktor, menteri Menko, bukan dalam konteks politik saya bicara dengan beliau. Ada lokotnya anak santri ya, kita bangga dengan seorang santri, profesor, anak madrasah. Ini harus ditanam, Pak. Jadi semua apa yang kita makan, berapa yang bisa kita makan ayam taliwangi? Tapi bukan cara kiainya itu menanam karakter baik itu melekat sampai keluarga. Ini yang saya maksudkan manusia otoriter. Jadi kata Bis Menteri Usia Putri, kita ini kalau punya anak smart, cerdas seperti itu bonus bagi kita, Pak. Bonus bagi kita. Nah, yang bagi kita itu, Pak, tugas utama kita, Pak, bukan hanya smart itu, karena itu bonus bagi kita. Ini Bapak beliau di samping kiri saya ini, Kepala Majlis Cendekia Timur, itu selalu ini anak-anak smart. Tetapi kata Bis Menteri, tugas utama kita selain itu, Pak, adalah membentuk anak-anak berakhlakul karimah. Itulah yang dimiliki oleh kalau kita baca corporate buku The Corporate Mystic, itu dijelaskan bahwa persaingan masa depan bukan orang tercerdas yang dicari, Pak, yang paling jujur yang dicari. Karena kalau orang pintar, Pak, saja tidak jujur, maka orang itu bisa menyelewengkan kekuasaan, kepintarannya. Tapi kalau orang jujur, meskipun tidak terlalu pintar, maka dia akan mencari orang jujur pintar dipekerjakan oleh dia, sehingga pekerjaannya baik. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tugas utama kita dua itu, transfer of knowledge supaya smart, dan yang kedua transfer of value, menanam karakter baik kepada siswa. Dan itu tidak cukup 3 tahun, bertahun-tahun itu. Maka saya minta guru-guru kita selalu berkolaborasi, Pak. Kolaborasi dengan kepala madrasah, kolaborasi dengan gurunya, ibunya, ibu bapaknya. Jadi guru harus berkorek dengan ibu bapak. Ya, sebagainya. Inilah tugas kita untuk mencetak generasi yang otentik, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Republik ini. Mau lihat, Pak, buktinya? Saya dulu kalau keluar negeri, Pak, itu selalu saya cemburu melihat orang-orang Eropa yang hidungnya itu mancung, Pak. Orang Arab juga begitu, Pak. Orang Persia, orang Lebanon, suku Pashtun itu paling cantik di muka bumi. Saya bilang, kenapa hidung kita ini, hidung saya ini begini? Nanti saya sadar ketika saya ke Eropa,
Ternyata di Eropa itu kalau terjadi salju itu oksigennya itu tidak 100%. Jadi dia butuh hidung yang besar, yang banyak besar itu untuk menghirup udara agar mendapatkan oksigen. Ya, saya ke Yaman Pak. Saya 2011 ke Yaman. Orang Yaman juga begitu, kalau musim dingin atau musim panas Pak, maka udara itu ada, tapi tidak 100% oksigen. Tapi kalau di Lombok Pak, itu seluruh musim itu udaranya 100%, oksigennya ada. Jadi cukup hidup seperti PSS saja. Sudah diatur. Cukup ya? Tidak perlu terlalu. Disitulah kemahaadilan Tuhan. Di Bapak yang sama dirinya saya udah cukup. Tidak perlu. Kalau di sana Pak, itu hidung berdarah Pak. Kalau musim dingin Pak, hidung saya berdarah Pak. Karena memang tidak cocok di sana. Hidung berdarah. Oh saya untung, makanya cocoklah saya di Lombok ini. 100% darahnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah operasi plastik, udah cukup. Aman darah. Sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Udah lah Pak, udah. Nikmatilah apa yang ada. Jadi kenapa lagi di sana ceramah saya? Jadi manusia otentik. Dan ingat Mahatma Gandhi pernah mengatakan, dunia Allah Tuhan telah menciptakan dunia segala isinya untuk kebutuhan seluruh makhluknya, bukan hanya manusia. Tapi di tangan seorang yang serakah itu tidak cukup dunia dan segala isinya. Jadi yang membuat kita menderita ini orang tamak yang korup. HP Pak, kadang ada kawan kita dia HP-nya bukan 2 Pak, 3. Jadi jumlah HP di Indonesia Pak itu melebihi jumlah penduduk Pak. Benar? Tanya ke Telkomsel tidak percaya. Kenapa orang 2 HP-nya Pak? Tidak boleh lah sedia kebutuhan kan. Saya tidak bayangkan gimana cara makainya itu. Bingung. Jadi Bapak-bapak yang saya mengatakan ini tugas utama kita untuk mencetak, membentuk karakter baik. Yang kedua yang terakhir Bapak-bapak sekalian adalah ini ramah anak. Ini Pak Dirjen Gus Menteri sudah buat peraturan. Ini yang terakhir Pak. Kalau kita baca bukunya Cass Robinson, beliau menulis buku Creative School. Sekolah-sekolah itu harus menjadi ruang-ruang kreativitas. Jangan sampai ada guru yang mengucapkan kata yang tidak pas untuk murid-muridnya. Dulu ada guru kalau rambutnya anaknya gondrong itu diambil dengan cukur sendiri dan tidak profesional. Itu Al-Azhar, sekolah Al-Azhar Jakarta. Kalau ada muridnya panjang rambutnya, maka murid-muridnya itu dicukur di madrasahnya, sekolahnya, tetapi didatangkan itu tukang cukur yang terbaik yang datang. Sekaligus polisi. Kenapa? Nah, ini mahkota. Coba tanya kepada orang yang sudah di atas 40 tahun. Terasa sekali rambut itu mahkota. Karena kalau kita sudah di atas 40 Pak, itu cuma 2. Ya. Kalau cuma 2 Pak itu kemungkinan kita kalau sudah di atas 40. Kayak saya ini. Ya Pak ya, cuma 2. Pertama, apa kita sudah meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih? Atau tadi rambut sudah tidak tetap bersama dengan kita. Itu rambut itu mahkota Pak. Dan Bapak tahu betapa rambut itu luar biasa Pak. Jadi kita ini kan banyak orang melakukan smear ke rambutnya karena ingin kelihatan tampak muda.
Bahkan itu yang rambut sudah disemir pakai jeans pula Pak itu. Sudah selalu kelihatan awet muda. Raja-raja dulu Pak, itu selalu tidak ada yang mau dikatakan tua, selalu mau kelihatan muda. Bahkan di Lombok ini ada air yang bisa Awet muda. awet muda. Itu yang merupakan kayak saya Pak itu. Iya. Jadi dulu raja-raja itu seluruh dunia Pak, itu mencari rempah-rempah untuk apa Pak? Itu untuk kekuatan fisik Pak. Karena raja itu tidak mau dibilang tidak hitam, maco. Jadi Columbus menemukan Amerika itu, tadinya kan mau ke India itu mencari rempah-rempah. Karena rempah-rempah itu bisa membuat vitalitas tubuh lebih kuat. Jadi mencari obat kuat itu Pak. Pada saat itu Columbus pertama kalinya ke India dan dia tidak menemukan itu. Dia ke Amerika. Di Amerika tidak ada rempah-rempah yang dia temukan. Rajanya kecewa. Cuma dia bilang, Tuan Raja, hanya sekian saya persembahkan, emas dipersembahkan karena rempah-rempah di sana belum musim. Mau salah negara dia Pak, karena kesasar.